Yang keberapa lagi? 8, Ustaz. Yang ke-8. Nabi Isa itu atau Yesus beragama Islam karena beliau mengikuti syariat Nabi sebelumnya, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Jadi syariat itu yang diikut oleh Nabi Isa. Nabi Isa itu tidak bawa syariat sendiri. Dia mengikuti syariat nabi-nabi sebelumnya. Syariat Nabi Ibrahim, syariat Nabi Musa. Syariat itu apa? Hukum. Jadi Nabi Isa ini tidak membawa hukum. Sedangkan Nabi Muhammad disebut oleh Nabi Isa dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat 16 disebutkan dohot taringot tu'uhum. Dia akan mengingatkan dunia tentang hukum. Dohot taringot tuham pituran. Dia mengingatkan manusia tentang keadilan. Bahasa Batak. Injil bahasa Batak. Ustaz Putin. Dohot taringot tu dosa. Dia Nabi Muhammad itu mengingatkan dunia tentang dosa-dosa. Jadi Nabi Isa tidak membawa hukum, tapi dia membawa hukum yang sebelumnya. Tapi Nabi Muhammad membawa hukum yang baru. Tadi disebutkan dalam kitab apa? Buat dalam kurung kitab Yohanes pasal 16 ayat 16. Kitab Yohanes pasal 16 ayat 16, sejalan atau searah dengan kitab dengan Al-Qur'an surat As-Saff atau surat 61 ayat 6 yang tadi ya. Dia tidak bawa syariat. Bukti bahwa Nabi Isa tidak membawa syariat yang baru, hanya membawa moral saja. Di dalam Bible dinyatakan, apabila ditampar orang pipi kananmu, berikanlah juga pipi kiri. Jadi disebut dengan give the other cheek. Cheek to pipi, other yang lain. Dikatakan apa tadi, Ustaz? Dikatakan apa? Apabila ditampar orang pipi kananmu, berikanlah juga pipimu yang kiri. Di dalam bahasa Inggris bukan pipi yang kiri, tapi the other cheek, pipi yang lain. Jadi kalau ditampar orang sebelah, berikan sebelah lagi, itu artinya pipi yang lain. Pipi itu dalam bahasa Inggrisnya cheek. Yang lain dalam bahasa Inggrisnya the other. Tulisannya other, bacanya other. The other cheek, give the other cheek, berikan juga lah pipi yang lain. Itu bukanlah pelajaran hukum, itu adalah pelajaran moral. Kalau ajaran hukum bagaimana? Ditampar orang pipi kananmu, ditampar juga pipi kanan dia. Itu hukum itu. Kalau diperangi kita, perangi juga dia. Itu hukum. Tapi kalau ajaran moral enggak. Ajaran moral dipukul orang kita diam-diam sajalah, sabar. Itu ajaran moral. Ajaran hukum tidak. Gigi ganti gigi. Luka-luka pun ganti luka-luka pula. Nyawa diganti dengan nyawa. Coba buka di dalam Al-Qur'an surat 5
ayat 44. Nah, itu baru ajaran hukum. Surat 5 namanya surat Al-Maidah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak mengikutkan hukum dari hukum yang ditetapkan oleh Allah, maka dia kafir. Itu yang ujungnya saja yang Ustaz ambil. Coba mulai dari pangkalnya, artinya saja. Baca dulu. Sungguh kami yang menurunkan kitab Taurat, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya, yang dengan kitab itu para nabi yang berserah diri kepada Allah memberi putusan atas perkara orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan para pendeta-pendeta mereka, sebab mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku, dan janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga yang murah. Barang siapa yang memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu orang-orang yang barang bijak. siapa tidak, lupa tidaknya. Coba. Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Itu dia. Siapa yang tidak memutuskan perkara menurut hukum Allah, maka dia kafir. Apa itu orang kafir? Dia tahu tentang hukum itu, tapi dia membantah, membangkang terhadap hukum itu. Dia kafir. Misalnya, perampok, pencuri, atau koruptor, itu kan dia mencuri itu. Apakah dengan kekerasan? Apakah dengan kelembutan saja, hanya melalui tekan-tekan tombol komputer, lalu dia korupsi, mencuri, maka itu dia hukumannya potong tangannya. Lalu kita tahu itu tak dipotong tangan koruptor begitu banyak, maka kita termasuk orang yang kafir. Sedangkan mencuri satu emas saja jumlahnya potong jari tangannya. Ini emasnya 52 kilo di kehakiman itu. 52 kilo emasnya. Kok tidak dihukum? Malah mereka akan dibebaskan. Ya Allah. Itu kafir namanya. Jadi kalau diterapkan hukum Islam itu dipotong tangannya, sudah itu dia dibebaskan, tidak masuk dalam penjara. Lalu berjalan dia ke pasar-pasar, nampak oleh ini ada orang potong tangannya ya. Itu makanya lah, jangan kau jadi koruptor, kayak orang itu nanti. Gitu. Jadi menjadi pelajaran. Biar aja dia berkeliaran. Ngapain dia masuk ke penjara? Masuk penjara nanti orang mengawasinya, harus digaji pula. Makannya setiap bulan tak berapa habis kekayaan Indonesia ini. Karena satu provinsi aja nggak muat-muat itu penjara itu banyak sekali. Orang mencuri itu jangan masuk penjara, dipotong saja tangannya. Kalau dia mencuri pertama kali, nih kelingkingnya nih, potong. 2 kali, sini 3 kali, 4 kali, 5 kali, 5 kali baru potong. 6 baru sini. Masih juga main lagi, di sini ruas nih. Masih juga lagi ruas di sini. Masih juga lagi, lehernya dipotong. Gak kurang asam kali dia tuh. Enggak jerah-jerahnya, ya kan. Jadi tujuannya sudah dipotong tangannya, suruh dia berkeliaran supaya jadi pelajaran. Apakah dia jadi dosen sudah itu? Kok ada dosen kita yang potong tangannya? Itu mantan koruptor tuh. Kok dia pakai juga? Dia sudah taubat. Itu jadi pelajaran bagi mahasiswa. Jadinya kayak aku nih yang potong tangan. Kalau korupsi, kalian jangan korupsi ya. Kalau dulu yang korupsi itu kan orang yang gaji-gajinya kecil, tak tahan melihat anaknya tak makan, dikorupsinya 300.000, 500.000. Tapi sekarang yang korupsi itu kan orang kaya,
pejabat-pejabat tinggi, mobil udah dikasih, minyak udah dikasih, rumah dinas sudah dikasih, masih juga korupsi. Itu kan keterlaluan. Gaji udah besar. Dulu Ustaz menyangka orang korupsi itu karena gajinya kecil. Sampai-sampai Ustaz bikin pantun menyanyi begini. Mengapa aku duduk di kursi, terlalu lama duduk di bangku? Bagaimana aku tidak korupsi, gaji sebulan habis seminggu. Gajinya untuk sebulan tapi seminggu udah habis. Jadi yang 3 minggu berikutnya terpaksa dia korupsi. Dulu gitu. Sekarang udah berlimpah-limpah, emas udah berkilo-kilo, duitnya triliun, masih juga korupsi. Itu kan rakus. Itu tuh yang harus dipotong tangannya, uangnya dikembalikan. Itu bahaya. Jadi kalau korupsi itu harus dipotong tangan berdasarkan surat Al-Maidah. Coba buka. Surat 3 ayat 38. Ketat. Orang yang korupsi harus dipotong tangannya. Kalau besok Ustaz tanya dalam ujian bisa jawab ya. Apa alasannya koruptor itu harus dipotong tangannya? Alasannya surat Al-Maidah ayat 38. Asyariku wasyariqatu faqta'u aydiyahuma. Koruptor laki-laki maupun koruptor yang perempuan hendaklah dipotong tangan keduanya, janganlah belas kasihan terhadap mereka. Baca Siti ayat beserta artinya. Ayat 38. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. Artinya, adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kalau dalam hukum Indonesia, orang mencuri itu dikenakan pasal 362 sampai 365 ya. Itu kalau mencuri biasa. Kalau mencuri itu di dalam ruangan dia, barangnya sudah ada pada dia, itu namanya penggelapan ya, mencuri juga namanya. Tapi dalam kekuasaan dia, seharusnya dia bertanggung jawab, malah dia ngambilnya. Penggelapan itu pasalnya 372 KUHP. Artinya mengambil satu barang yang seharusnya dia awasi, malah dia yang ngambil. Itu 372. Jadi anak Ustadz ada laptopnya dicuri sama seseorang. Pak, kembalikan laptopku, kata anak bapak. Minjam. Saya kenal dengan bapakmu, kan bapakmu itu siapa? Anak sudah sebutnya nama bapak oleh anak. Iya itulah katanya. Kawanku tuh katanya. Nama bapak siapa? Pak Ruslan katanya. Nelponlah anak bapak. Ayah lagi mana? Di kantor. Ada kawan ayah nama Ruslan? Ada. Kenapa? Dia minjam laptop di situ. Oh, itu penipuan itu. Mana ambil cepat? Orangnya ada lari ya. Kok mau mengasihkan? Ya, aku kenal sama bapakmu. Bapak namanya itu. Ada sebutnya nama apa? Ini tinggal ikut ayah itulah. Jadi itu cara dia menipu. Lah dilapornya ke polisi. Lapor cepat ke polisi, lapor. Sampai ke polisi, Pak, ini tanda tangan, Pak. Ya. Nah, ini kan kemarin itu laptop anak bapak dicuri ya. Tengok pasalnya. Ditaruh oleh polisi itu pasal 362. Bukan.
pasal 372 itu penggelapan nih Pak. Kenapa pasal 372 yang dikenakan? Ini lebih mudah katanya menerapkannya. Nggak bisa Pak, ini pasalnya 362 365, bukan 372, ini penggelapan. Iya begitu menurut atasan katanya. Jadi dipindahkannya dari pencurian kepada penggelapan. Jadi sekarang bukan lagi penggelapan kalau orang korupsi itu. Ada pasal khusus kejahatan tingkat tinggi. Itu koruptor itu. Hafal ayatnya itu ya. Asyariku wasyariqatu faqtahu aydiyahuma. Koruptor laki-laki, koruptor perempuan hendaklah dipotong tangan keduanya.